Tuhan mau kita mendengarkan yang kita katakan salah itu agar hidup kita menjadi punya hati yang sangat luas. Lalu kita belajar diajari Tuhan untuk lahir kembali. Simpel toh? Melakukannya jengkel, muarah, berusaha lagi. Nah, coba kita renungkan sejenak. Hidup kita apakah kita mudah menyerah? Atau kita berani diajar Tuhan untuk lahir kembali setiap hari melalui tamparan-tamparan dalam setiap peristiwa yang harus kita jalani. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi. Maut takkan menguasainya lagi. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para saudara yang terkasih, kerahiman ilahi membuka pintu rahmat bagi kita semua. Kita bisa diperkenankan dibaptis, kita diperkenankan menerima penyatuan hidup kita dengan hidup Tuhan. Hidup kita yang lemah dan manusiawi disempurnakan dalam kehidupan ilahi melalui pintu kerahiman ilahi ini. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini coba kita kembali hening dulu sejenak, melihat kembali hidup kita masing-masing. Apakah sungguh-sungguh kita membuka diri terhadap kerahiman yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita setiap hari? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami berani menyapa Engkau, Bapa. Kuatkanlah semangat kami sebagai putra dan putrimu, agar layak menerima warisan yang telah Kau janjikan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dilepaskan oleh Mahkamah Agama Yahudi, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Maka berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap,
dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Berbahagialah orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan memperolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya. Ia mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikat tukang periuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepada Yesus, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita ini dibelenggu oleh kebencian, ketidaksukaan, jengkel sama orang, terus tidak senang sama orang, maka untuk menyapa itu akan sangat sulit. Apalagi tersenyum. Itu pasti wis. Karo bojone lagi bengkerengan gitu, kalau saya orang Malang bilang bengkerengan, wah pasti mau nyapa, wabot rasanya. Maka pintu kerahiman tadi itu yang kemarin kita renungkan itu menjadi sangat penting untuk membuka pintu rahmat yang lain.
Kedamaian itu kan buah-buah roh. Karena orang mengalami rahmat Tuhan. Rahmat itu terus dianugerahkan. Tuhan itu tidak pernah berhenti. Oh, iki wis kakean. Enggak. Tuhan tidak memilih-milih memberikan hujan kepada siapapun. Oh, ini daerah blok R ini disotok ya, wis digawe kering. Yang ini enggak. Oh, sana bagian sentot sana, oh ini disotok wis dikering. Gajah Mada kasih hujan terus. Enggak gitu. Hujan ya hujan, mau dia dosa atau enggak tetap. Jadi rahmat itu dianugerahkan terus-menerus tanpa memandang bulu. Tetapi pengalaman jadi pengalaman itu artinya saya mengalami rahmat Tuhan. Saya mengalami Tuhan yang hadir. Saya sadar akan Tuhan yang sedang menyertai saya. Ini tidak berarti pengabulan doa loh ya. Ini tidak berarti bahwa apa yang saya inginkan itu tercapai, bukan. Tetapi meskipun mungkin sedang dalam keadaan sangat sulit dalam hidup kita tetap merasa, wah kok dikuatkan ya. Kemarin kalau yang Paskah kemarin kan, Paskah itu seperti kita dipeluk, dilus-lus pundake, ayo kuat, kamu bisa. Nah itu tidak berarti terus, memporos bar kabeh, selesai semua persoalannya. Tidak. Itu bisa berarti 3 tahun penyelesaian, bisa berarti 10 tahun penyelesaian, tapi dia merasa dikuatkan. Itu artinya pengalaman rahmat. Nah, pengalaman rahmat yang disadari itu akan menjadi suatu kekuatan yang memberi kita semangat baru, harapan baru. Kalau dalam bahasa biasanya jangkar itu kan, kalau jangkarnya kuat, mau diombang-ambingkan kayak apa, ya tetap terombang-ambing, tetap mual-mual mungkin ya, tetapi dia tetap kuat, tidak tercabut dari akar itu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai kerja roh. Jadi katakan ini ya, kamu angin bertiup kemana ia mau. Kamu mendengar bunyinya, kamu merasakan efeknya, tapi kamu tidak tahu dari mana. Roh itu bekerja dengan bebas, tidak bisa kita atur. Kalau saya sudah novena 2 kali, pasti dia jawab Tuhan. Dulu kan pernah ada toh, sering saya di sini berapa kali ngeringkes itu meringkas teks-teks itu. Novena yang tidak pernah gagal. Wah repot iki. Engko nek wis 9 hari gak terkabul, Romone kena sampur ini. Romo piye iki? Kok belum terkabul doa saya? Karena bukan begitu kerja roh itu. Kerja roh membutuhkan tadi itu hati yang lapang, hati yang luas untuk menerima setiap hal yang sangat tidak menyenangkan. Sehingga kita belajar punya kerahiman yang terus-menerus tanpa batas. Sebenarnya saya katakan, kalau kita memaafkan sekali, 2 kali, 3 kali, yaitu kemampuan kita manusiawi. Tetapi kalau orang terus-menerus tanpa henti belajar memaafkan, dia sedang mengalami kerahiman ilahi. Dan membagikan kerahiman itu pada orang lain. Nah, kalau kita membagikan kerahiman kita pada orang lain, kita belajar memaafkan terus, meskipun kita jengkel lagi, kita belajar lagi memaafkan, jengkel lagi, maafkan lagi, kita itu dikatakan lahir kembali. Gampangan gitulah wis. Kalau orang tidak berhenti pada dosa-dosanya, tidak berhenti pada kelemahannya, tidak berhenti pada ya wis lah aku memang begini, ya aku tak coba lagi deh. Nah, tak coba lagi deh. Itu loh Paskah. Itu loh orang lahir kembali. Orang tidak pernah lagi menyerah dengan kelemahan kita. Sangat senang dengan itu. Coba sih aku tak nyoba dia lagi. Tidak menghindar lagi. Nah, nangkep maksud saya. Jadi pada saat kita sudah berhenti berusaha, kita hidup dalam dosa. Tapi kalau kita terus berusaha, meskipun jatuh dalam dosa, tapi bangun lagi. Doa hari ini Tuhan hari ini mau sabar. Aku mau nyapa mertuaku nih. Baru selesai buat tanda salib tutup. Dek, duh halah kok pagi-pagi langsung ngelus dodo. Jengkel lagi. Oh iya sadar. Oh iya, coba lagi. Itu loh orang lahir kembali itu gitu. Maka
jika kita mau masuk kerajaan Allah, kita pertama-tama harus mengalami kerahiman Tuhan, kerahiman ilahi ini. Untuk bisa mengalami kerahiman ilahi, orang perlu lahir. Bagaimana caranya lahir? Tidak berhenti pada kelemahan-kelemahan kita. Belajar memaafkan lagi. Lihat itu, itu kok salah toh ngono-ngono itu. Moco kok ngono kuwi. Ya, ini berarti cara Tuhan untuk membuat saya membagikan kerahiman ilahinya. Simpel kan? Kadang-kadang lektor kan, kadang gugup pertama terus buka buat ini salah nih, terus diwaca ini dibaca, yang bawa ruah atau buku, piye? Tutup, letakkan, dengarkan. Tuhan mau kita mendengarkan yang kita katakan salah itu, agar hidup kita menjadi punya hati yang sangat luas. Lalu kita belajar diajari Tuhan untuk lahir kembali. Simpel toh? Simpel ngomongnya, melakukannya jengkel, muarah, berusaha lagi. Nah, coba kita renungkan sejenak. Hidup kita apakah kita mudah menyerah? Atau kita berani diajar Tuhan untuk lahir kembali setiap hari melalui tamparan-tamparan dalam setiap peristiwa yang harus kita jalani setiap hari. Yesus berdiri di tengah-tengah murid-muridnya dan berkata, "Salam bagimu sekalian." Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Pembaharu, semoga kami Kau lahirkan kembali menjadi manusia baru yang menyerupai Adam baru, dan semoga namanya menjadi suatu kenyataan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.